Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, hari ini Bunda mau sedikit memberikan penjelasan tentang tugas hari ini. Coba Bunda tanya dulu, masih semangat belajarnya? Masih harus tetap semangat sayang ya belajarnya, meskipun masih belajar dari rumah. Oke, sekarang kita belajar mengenal huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Nah, huruf kapital itu huruf besar sayang ya. Sekarang kita mengenal huruf kapitalnya. Huruf apa ini? Huruf E. Ini E besar. Kalau yang kecil seperti ini sayang ya. Sudah tahu semua kan E kecil? Sudah dong. Sekarang kita belajar mengenal huruf besar E. Huruf kapital E. E besar kayak seperti ini. Sekarang menulis kalimat. Belajar menulis kalimat. Coba dibaca bersama-sama. Eva suka membaca buku. Siapa yang rajin baca buku di rumah? Pasti anak-anak dong, harus rajin baca sayang ya. Karena buku itu adalah jembatan ilmu. Oke, tulisan Eva suka membaca buku ditulis di buku nomor 1, ditulis sebanyak 5 kali. Nulisnya diloncati sayang ya. Assalamualaikum semuanya. Kali ini Bunda Hoir akan menjelaskan tugas kalian yang nomor 2. Yang nomor 1 tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Ratna ya, menulis di buku nomor 1. Yang nomor 2 tugas kalian adalah mengerjakan lembar tugas atau portofolionya yang temanya lingkungan. Sudah tahu semua apa itu lingkungan? Lingkungan itu hal atau sesuatu yang ada di sekitar kita. Contohnya apa Bunda? Tetangga itu lingkungan kita, teman juga lingkungan kita, saudara juga lingkungan kita. Semuanya, rumah, kamar mandi itu lingkungan kita. Namanya lingkungan, sesuatu yang ada di sekitar kita itu namanya lingkungan. Nah, di sini kebetulan Bunda Hoir akan menjelaskan lingkungan tempat ibadah. Indonesia itu ada 5 agama ya. Ada 5 agama. 1 agama Islam, 2 agama Kristen, 3 agama Hindu, 4 agama Buddha, 5 agama Konghucu. Di kertas kalian yang kalian pegang seperti ini nih, ini cuma ada 4. Yo, kalau Bunda Hoir agamanya apa sayang? Bunda Hoir agamanya Islam. Kalian juga agamanya Islam. Kalau orang Islam itu beribadah di mana? Tempat ibadahnya di mana? Tempat ibadah orang Islam itu di masjid ya. Kalau perempuan saya masih belum pernah ke masjid Bunda. Nggak apa-apa, kalau masih belum pernah ke masjid. Biasanya kalau perempuan, kalau ngajinya cuma di langgar atau di rumah, kalau bulan Idul Adha, Idul Fitri, itu sholat id di masjid atau ada acara-acara di masjid ya. Tapi kalau anak yang laki-laki itu wajib sholat Jumat di masjid. Kalian yang laki-laki itu sholat Jumat di masjid, ikut ayah. Hukumnya apa? Hukumnya wajib loh sholat Jumat di masjid. Jadi di mana tempat ibadah orang Islam? Tempat ibadah orang Islam itu di masjid. Jadi di gambar ini yang paling atas ada gambar masjid itu ditulis ya. Umat Islam beribadah di masjid. Tulisannya masjid ya. Umat Islam beribadah di masjid. Baik, untuk sampingnya masjid itu namanya gereja. Yang atas, yang sama atas, ini di sini masjid, di sini itu gereja ya. Sini gereja. Itu gereja
gereja itu tempat ibadahnya orang Kristen. Kalau tetangga kalian ada yang Kristen, nah biasanya ibadahnya di gereja ya, itu di gereja. Kalau yang bawahnya masjid itu apa namanya, pura, tempat ibadahnya orang Hindu. Jadi kalau yang tadi di sini masjid, sini gereja, jadi ditulis ini masjid, ini gereja. Orang Kristen beribadah di gereja. Kalau orang Hindu di bawahnya masjid, orang Hindu itu beribadah di pura. Sampingnya pura, sampingnya umat Hindu itu namanya apa? Namanya vihara. Ada yang bilang wihara, ada yang bilang vihara. Bunda Awir lebih ke vihara ya. Tempat ibadahnya umat Buddha di vihara. Kalian tulis vihara. Sudah semua. Jadi ada masjid, ada gereja, ada pura, ada vihara. Masjid tempat ibadah orang Islam. Kalau gereja tempat ibadah orang Kristen, pura tempat ibadah orang Hindu, kalau Buddha vihara tempat ibadahnya orang Buddha ya. Jadi sudah paham ya sayang ya. Ada 4 di buku itu agama, 1 agama Islam, 2 agama Kristen, 3 agama Hindu, 4 agama Buddha. Yang telah ditulis itu ditulis masjid, ditulis gereja, ditulis apa tadi pura, ditulis vihara. Kalian warnai yang bagus. Bunda, kenapa kok harus diwarnai? Kan bukan tempat ibadahnya orang Islam. Nggak apa-apa kalau cuma mewarnai, tidak apa-apa. Yang penting orang Islam tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Hindu, orang Kristen, dan orang Buddha. Cukup masuk ke tempat ibadahnya orang Islam. Itu di mana? Di masjid. Oke, cukup sampai di sini penjelasan Bunda. Terima kasih kalian sudah semangat dan tetap senyum ya, walaupun masih belum masuk. Insya Allah segera sebentar lagi kita akan masuk, akan tetap muka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.